Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Rahmasari, NIM 19.041.4014, kelas manajemen 19 A1. Saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis. What is hypothesis? Hipotesis dibagi menjadi dua, deskriptif, yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu diuji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Lalu sentral, tendensi, mean, median, modus, frekuensi, presentase, kategori, misal tinggi, sedang, rendah, grafik, variabilitas atau varians, dan lain-lain. Untuk statistik inferensial, yaitu data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi, perlu uji hipotesis. Hipotesis statistiknya, yang pertama, hipotesis deskriptif atau dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang keempat, hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau 4 terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, yang artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Yang kedua, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Yang ketiga, hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Yang keempat, uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol. Meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau interval, atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi,
maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya atau menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis 2. Hipotesis juga ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hipotesis, one-tail hipotesis, atau tidak terarah non-directional hipotesis, two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. Yang kedua, hipotesis deskriptif. What is descriptive hypothesis? Jenis datanya hipotesis deskriptif yaitu interval atau rasio. Bisa diartikan hipotesis two-tail, HA, mean IQ, mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tail, HA, mean IQ, mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistiknya one sample t-test. Yang kedua ordinal, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistik rantais. Yang ketiga nominal, contoh hipotesisnya hipotesis two-tail, HA-nya jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA-nya jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Analisis statistiknya one sample c-square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. What is associative hypothesis? Hipotesis asosiatif, jenis datanya interval atau rasio. Contoh hipotesisnya hipotesis two-tail, HA-nya ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA-nya ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik korelasi Pearson. Ordinalnya, jenis data ordinal, hipotesis two-tail, HA-nya ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA-nya ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada prodi psikologi. Analisis statistik korelasi Sparman. Nominal, contoh hipotesisnya hipotesis two-tail, HA-nya ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA-nya ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik chi-square. Perlu uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda,
maka gunakan jenis data yang paling rendah atau ubah data. Misal jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi poin biserial atau variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan hubungan korelasional tanpa menunjukkan kualitas sebab akibat atau pengaruh. Yang keempat, hipotesis komparatif. What is comparative hypothesis? Hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama, membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu atau kelompok beda satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. Yang kedua, hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen. Membandingkan beberapa perlakuan. Yang ketiga, untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan dua atau lebih dari dua. Hipotesis komparatif. Jenis datanya interval rasio. Contoh hipotesis total HA, ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. HA, ada perbedaan mean skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis Wantel, HA mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. HA mean skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistiknya independent sample t-test. A2, kelompok diperbandingkan, ada ordinal. Contoh hipotesisnya HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistiknya mean Whitney U-test. Yang kedua, nominal. Contoh hipotesisnya hipotesis total. HA-nya ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel, HA mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya independent sample chi-square. Perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity, equality of variance. Yang ketiga, hipotesis komparatif, jenis datanya interval rasio. Contoh hipotesisnya hipotesis total. HA-nya ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. HA-nya ada perbedaan mean skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop.
Hipotesis Wantel, HA-nya mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan di kafe. HA-nya subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistiknya one way ANOVA F test. Ordinal, contoh hipotesisnya HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistiknya Kruskal-Wallis H test. Nominal, contoh hipotesisnya hipotesis tutel. HA-nya ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis Wantel, HA-nya jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswi prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistiknya independent sample chi-square. Jenis datanya hipotesis komparatif C2 dari data satu kelompok. Yang pertama interval rasio. Contoh hipotesisnya hipotesis tutel. HA-nya ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA-nya ada perbedaan mean skor agresitivitas pada subjek sebelum mengikuti anger manajemen dibandingkan setelah mengikuti anger manajemen. Hipotesis Wantel, HA-nya mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika semester 1. HA-nya mean skor agresitivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Analisis statistik dependent period sample t-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya hipotesis HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistiknya Wilson-Signet Rank Test. Jenis data nominal, contoh hipotesis tutel. HA ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis Wantel, HA adalah peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Analisis statistiknya MC-Neymar test. Hipotesis komparatif jenis data interval rasio. Contoh hipotesis tutel. HA-nya perbedaan mean IQ signifikan pada semester mahasiswa psikologi ketika semester 1, semester 5, dan semester 8. HA-nya ada perbedaan mean skor agresitivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis Wantel, HA mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika semester 1 dan semester 5. HA-nya mean skor agresitivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistik repeated measures ANOVA. Jenis data ordinal, contoh hipotesis HA, perbedaan ranking rapot yang signifikan pada SMP ketika di kelas 8, 7, kelas 8, dan kelas
Analisis statistiknya Frenchman test. Nominal, hipotesis total, HA. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel, HA. Mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya chi-square test. Yang kelima, hipotesis kausal. What is causal hypothesis? Uji hipotesis kausal. Yang pertama, pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable atau DV, jenis data independent variable atau EV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi sendiri maupun bersama-sama simultan. EV independent variable, DV dependent variable. 4. Hipotesis kausal dibagi A. DV interval atau rasio. 1. EV jenis data interval rasio. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik simple linear regression. Yang kedua, jenis data IV ordinal nominal. HA-nya ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. HA ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistik simple linear regression. Yang kedua atau lebih IV interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik multiple linear regression. Yang kedua, BDV nominal 1 atau lebih IV interval rasio ordinal. Contoh hipotesis, HA ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistik logistik regression. Keterangan, perlu uji normalitas, perlu uji linearitas menggunakan dummy coding atau kode 1 dan 0. Perlu dibuat untuk IV berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IV berjenis skal, interval atau rasio. Dummy coding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2, dummy coding kotomi, dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 kurung sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa atau Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis karena K sama dengan 4 maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi, suku D1, suku Jawa 1, D2 0, D3 0. Sunda D1 0, D2 1, D3 0. Minang D1 0, D2 0, D3 1. Batak D1 0, D2 0, D3 0. Langkah dummy coding ini berlaku untuk sampel
regression, dan multiple regression bila salah satu atau beberapa IV-nya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.